Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nispiati, NIM 1830201182, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik penelitian. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak Min 8 Muara Enim. Minat belajar siswa adalah kecenderungan atau keinginan yang besar terhadap aktivitas untuk memperoleh pengetahuan dan peningkatan keterampilan dalam proses belajar. Hasil belajar siswa adalah perubahan yang terjadi setelah mengikuti suatu proses pembelajaran baik berupa nilai ataupun tingkah laku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak Min 8 Muara Enim dan apa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa di Min 8 Muara Enim. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Pendidikan adalah hal yang penting untuk dikembangkan guna memenuhi tuntutan masa depan dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk pengembangan. Pendidikan yang berkualitas dapat terlihat dan terukur dengan tercapainya beberapa indikator. Di antaranya adalah keberhasilan siswa dalam belajar. Namun, untuk mencapai indikator tersebut bukanlah mudah, karena keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah minat anak dalam belajar. Minat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, maka siswa tidak akan belajar dengan baik, sebab tidak menarik baginya. Siswa akan malas belajar dan tidak akan mendapatkan kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Minat berkaitan dengan motivasi, karena minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan perhatian secara selektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan yang lama dipilihnya. Kelama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan. Oleh karena itu, antara dorongan, perhatian, dan rasa senang pada suatu kegiatan saling berkaitan dengan faktor yang menimbulkan minat. Apabila faktor-faktor yang menimbulkan minat pada suatu kegiatan rendah, maka dapat menyebabkan minat orang tersebut rendah. Minat yang rendah dapat menimbulkan rasa bosan terhadap suatu kegiatan. Apabila ini terjadi pada minat belajar, maka akan berdampak pada kesulitan belajar orang tersebut. Dalam hal ini, minat belajar siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah melakukan proses belajar. Perolehan aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melakukan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Hasil belajar juga adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik berupa angka atau skor setelah menyelesaikan tes yang diberikan. Untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran, maka pendidik dapat melihat hasil belajar yang diperoleh pembelajar. Hasil belajar siswa adalah perubahan yang terjadi setelah mengikuti suatu proses pembelajaran.
Oleh karena itu, hasil belajar dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau patokan untuk mengembangkan keterampilan dalam proses pembelajaran. Selain itu, agar tujuan pembelajaran akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah dapat tercapai seperti yang diharapkan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. Menurut Slamento, keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh faktor eksternal sebagai faktor di luar diri siswa, misalnya metode belajar, kurikulum, serta sarana yang menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Sedangkan faktor internal adalah sebagai faktor-faktor dalam siswa yaitu kondisi fisik dan panca indera, serta faktor psikologi yaitu bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Pembelajaran merupakan interaksi antara guru dengan siswa. Pembelajaran yang baik seharusnya dapat menumbuhkan minat belajar pada diri siswa. Agar tingkah laku mereka berubah, perubahan yang dimaksud yaitu perubahan aspek-aspek tingkah laku seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Begitu juga dalam pembelajaran akidah akhlak yang sangat menekankan pada perubahan aspek-aspek di atas. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Muara Enim, Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim ini merupakan sekolah yang dengan jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Min 8 Muara Enim mengenai pembelajaran akidah akhlak dalam kegiatan proses belajar mengajar, mata pelajaran akidah akhlak penyampaian materi yang dilakukan oleh tenaga pengajar pada Min 8 Muara Enim adalah metode pembelajaran seperti ceramah, mencatat, dan juga mengakhiri pelajaran dengan memberikan peserta didik tersebut tugas latihan soal mengenai materi yang dibahas. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dijelaskan bahwa sebagai agen pelajaran, guru merupakan kunci utama keberhasilan pembelajaran pendidikan, sehingga tidak mengherankan jika kemudian guru menjadi pihak yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap baiknya kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, fungsi utama guru adalah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Berdasarkan undang-undang di atas, maka setiap seorang guru harus bisa membuat peserta didiknya menjadi seseorang yang mempunyai kualitas pendidikan yang baik dengan menumbuhkan minat belajar yang ada pada 8 muara ini. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, dengan menjadikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Muara Enim, Kecamatan Semende Darat Ulu, sebagai lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 Min 8 Muara Enim yang berjumlah 20 siswa. Dalam pengumpulan data yang diperlihatkan pada penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data. Pertama, teknik observasi, yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian, dan yang diobservasi penelitian adalah minat belajar Min 8 Muara Enim. Kedua, teknik dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang mempunyai motivasi dalam belajar tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Menurut MC Donald, dalam Jamarah motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Jika siswa mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka siswa tersebut mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat melakukan untuk mencapainya. Minat dapat diperoleh melalui belajar, karena dengan belajar siswa semula tidak menyenangi suatu pelajaran tentu. Lama-kelamaan lantaran bertambahnya pengetahuan mengenai pelajaran tersebut, minat pun tumbuh sehingga ia akan lebih giat lagi mempelajari pelajaran tersebut.
Bahan pelajaran dan sikap guru. Faktor yang dapat membangkitkan dan merangsang minat adalah faktor bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan seiring dipelajari oleh siswa yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Slameto bahwa minat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap belajar. Karena bila bahan pelajaran yang dipelajari sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga. Oleh karenanya, keluarga sangat terpengaruh dalam menentukan minat seseorang terhadap pelajaran. Apa yang diberikan oleh keluarga sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak. Dalam proses perkembangan minat diperlukan dukungan dan perhatian dan bimbingan dari keluarga, khususnya orang tua. Melalui pergaulan, seseorang akan terpengaruh minatnya. Minat dapat diperoleh dari sebagai pengalaman mereka dari lingkungan di mana mereka tinggal. Lingkungan sangat berperan dalam perubahan dan perkembangan anak. Menurut Nana Sujana, besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap proses yang di dalamnya terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik tergantung pada faktor-faktor tersebut. Menurut Muhib bin Shah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari faktor fisiologi. Keadaan fisik yang sehat dengan segar kuat untuk menguntungkan memberikan hasil belajar yang baik. Tetapi keadaan fisik yang kurang baik akan berpengaruh pada peserta didik dalam keadaan belajarnya. Lalu faktor psikologis. Faktor psikologis yang dimaksud adalah inteligensi, perhatian, minat, dan bakat yang ada dalam peserta didik. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar peserta didik, yakni kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Golongan faktor eksternal meliputi antara lain adalah faktor sosial, faktor non-sosial, dan faktor pendekatan belajar. Baiklah, itu saja presentasi artikel ilmiah saya. Jika saya ada kata salah, saya mohon maaf, dan tidak lupa kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.